Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta wa tawaffana ma'al abrar. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah Masjid Al-Ittihad Solo Liran Baru yang kami cintai karena Allah dan jamaah online via Zoom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mengisi sisa usia kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jalan ketakwaan, sehingga ketika kita menghadap Allah kita sudah menjadi hamba Allah yang diridhoi. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam li Syekhul Islam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, kita sudah memasuki dalam kitab Bulughul Maram ini ya. Hadis ke-67. Hadis ke-67. Ya. Kemudian di hadis 67 ini masih di bawah bab nawaqidil wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Ya. Bab pembatal-pembatal wudu dalam kitab Thaharah. Kita sudah baca hadis 66 sama 67. Hadis Talaq ibn Ali dan hadis Busrah binti Safwan. Ya, hadis Busrah bintu Safwan, hadis Talaq ibn Ali di situ menjelaskan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan hadis Busrah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kemudian kita sudah jelaskan sebagian ulama menempuh metode tarjih. Yang lebih kuat adalah hadis Talaq, sehingga hadis Talaq lebih diamalkan. Nah, jadi menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Idza wajada ahadukum hadis 66 ya, hadis Talaq bin Ali itu lebih dirajihkan oleh Imam Ali bin Madini. Imam Ali bin Madini itu gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, "Mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali bin Madini." Wah, kata Imam Bukhari, saya itu enggak merasa ciut, enggak merasa kecil di hadapan siapa-siapa. Wah, maksudnya di hadapan ulama-ulama yang lain kecuali di hadapan ustadz saya, Ali bin Madini. Wah, tapi kata Imam Bukhari sama-sama ulama hadis ya, bahkan Imam Bukhari lebih viral daripada Imam Ali ibn Madini. Ya, Imam Ali bin Madini imam, ya, imam ahli hadis, ulama hadis, gurunya Imam Bukhari. Nah, jadi kalau Imam Ali bin Madini kata dia huwa ahsanu min hadis Busrah radhiyallahu anha. Hadis ini lebih mantap, lebih kuat daripada hadis Busrah. Hadis Busrah bintu Safwan, seorang wanita yang memuridkan dari Nabi bahwa siapa menyentuh kemaluan falyatawadda, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya falyatawadda, hendaklah ia berwudu. Nah, kalau versi Ali bin Madini, gurunya Bukhari, lebih kuat hadisnya Ali bin Talaq. Jadi itu lebih didahulukan daripada hadis Busrah. Metode tarjih yang dipakai. Tapi kalau Imam Bukhari, apa komennya? Ya, ketika Imam Bukhari membawakan hadis Busrah bintu Safwan, tentunya di sini
Imam Bukhari mengatakan huwa asahu syai' fi hadzal bab. Ini yang paling sahih. Ya, paling kuat. Nah, kata-kata asah di sini maksudnya paling kuat. Hadis-hadis yang berbicara tentang menyentuh kemaluan paling mantap ini, kata Imam Bukhari. Beda antara Pak Ustadz dengan muridnya. Imam Ali bin Madini merajihkan hadis Ali bin Talak. Imam Bukhari menguatkan hadis Busrah. Nah, jadi kalau jumhur ulama lebih menguatkan ini, ya, menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Nah, nanti ada ulama yang merinci dan itu sudah kita jelaskan ya di pertemuan yang lalu. Mulai begini, ada yang merinci kalau menyentuhnya dengan lapis dan tidak dengan syahwat tidak membatalkan. Itu hadis Ali bin Thalaq, karena Ali bin Thalaq lagi sholat kemudian nyentuh kemaluan. Wudhu enggak? Kata Nabi, innama huwa bad'atun minka. Apa kata Nabi? Innama huwa bad'atun minka. Ya, kemaluan itu bagian dari tubuh kita seperti tangan, kuping, hidung, jadi nggak apa-apa. Nah, itu akhirnya ulama mencoba, oh berarti nyentuh kalau nggak dengan syahwat kemudian dengan pelapis, karena waktu sholat kemungkinannya dengan pelapis nggak membatalkan wudhu itu. Kemudian ada yang cuma merinci gini seperti Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, pokoknya yang penting dengan tidak dengan syahwat nyentuhnya, walaupun tanpa pelapis, ya, terus dengan tidak syahwat, menyentuhnya bukan dengan syahwat, nggak batal. Apalagi nggak sengaja, dan itu pendapat sebagian lama ya. Kalau keserempet toh nggak sengaja habis mandi pakai anduk, keserempet, ya kesentuh ibu jari, kesentuh, berarti nggak batal. Kenapa? Nggak sengaja, mana ada syahwat. Ya, tapi kalau nggak sengaja sampai bersyahwat, keren itu, syahwat tingkat tinggi. Nggak sengaja aja langsung syahwatan. Nah itu, jadi sebagian ulama mengatakan kalau disentuhnya itu tidak sengaja tidak membatalkan wudhu. Nah, itu mengumpulkan hadis. Hadis yang membatalkan wudhu, hadis siapa tadi? Hadis Busra itu kalau nyentuhnya dengan syahwat gitu. Ya nggak apa-apa, itu pendapat ulama. Nanti ada jalan tengah untuk kehati-hatian, wudhu aja tapi sunnah gitu. Ya, jadi kalau menyentuh kemaluan, ya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat berwudu, tapi perintah di sini bukan wajib tapi sunnah aja. Fal yatawaddo, hendaklah berwudu, min babil istihbab, itu sunnah aja. Berapa orang di Zoom? 9. Punya aku internetnya enggak kuat. Tape. Ala kulihal screenshot. Namanya nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah kajian enggak apa-apa. Yang di Zoom juga enggak apa-apa, nanti admin dilihat ya, mungkin ada yang bertanya, jadi boleh bertanya di tengah-tengah pengajian, tidak apa-apa, atau di ujung nanti. Tapi itu kesimpulannya, intinya cuma itu, secara umum seperti itu. Jadi kalau kita menempuh jalan hati-hati bagus juga ya, dengan syahwat atau dengan syahwat, dengan pelapis. Kalau dengan pelapis sih sebagian ulama mengatakan, termasuk Ibnu Utsaimin, ya kata-kata menyentuh di situ ya harus kulit ketemu kulit. Kalau dengan kain, ada kainnya, ada anduknya, dipegang anduknya, nggak batal. Karena itu bukan menyentuh, berarti nyentuh anduk, bukan nyentuh kemaluan. Nah, kemudian juga udah kita jelasin yang disebut kemaluan yang kalau disentuh bisa membatalkan, entah itu sunnah atau bisa membatalkan, entah itu nanti harus wudunya itu sunnah atau apa, sebagaimana kita jelaskan. Sebagian ulama berbeda juga, apakah unsayain itu maksudnya 2 bijinya itu kalau disentuh batal nggak? Batal nggak? Sebagian ulama mengatakan batal, sebagian enggak. Tapi sekali lagi ya itu disebut kemaluan juga ya. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak, duanya itu, jadi batangnya saja. Ngerti Sakuri? Nah, itu harus dijelasin, enggak apa-apa biar plong. Nah, jadi seperti itu ya, termasuk sebagaimana udah kita jelaskan ketika kita istinja, cebok ya, membersihkan tempat keluarnya najis, habis buang hadas ya, habis buang kotoran, itu yang harus dicuci, katakanlah habis pipis, cowok habis pipis, itu yang dicuci itu ujungnya tok ya, ujungnya tok atau batangnya tok atau semuanya sama 2 bijinya. Nah, ini penting sekali kita ulang ya, sebagian ulama mengatakan harus semuanya termasuk biji-bijinya ya. Falyaksi dzakarahu masuk
ke dalam situ. Ada yang mengatakan enggak, pokoknya tempat keluar kotorannya aja, bagian kepalanya aja. Nah, udah ya, dua pendapat udah kita jelasin biar kita tahu lah kalau nanti belajar lagi atau ngaji lagi atau lagi ngobrol sama teman masalah fikih udah tahu. Ya, untuk kehati-hatian semuanya lebih bagus. Nah, kalau perempuan gimana? Nah, penting nih serius. Kalau perempuan nggak ada harus semua kayaknya. Soalnya nggak ada kayak laki-laki. Jadi harus semua. Nanti tempat keluarnya gimana? Ya namanya juga disiram. Nah, itu penting. Ya, kita sampaikan. Oke. Jadi itu kesimpulan tentang menyentuh kemaluan. Kemudian juga udah kita jelaskan sebagian ulama yang disebut menyentuh itu harus dengan tangan. Man masadakaru, mas di situ disebut mas kalau dengan telapak tangan. Kalau dengan telapak tangan, bagian perutnya, bagian depannya. Noh, ini. Kalau dengan ini, tak. Ya, nyentuh kemaluan dengan ini enggak membatalkan karena enggak disebut mas. Jadi secara bahasa termasuk Imam Syafi'i, jadi menyentuh itu harus dengan telapak tangan ini. Kalau dengan belakangnya ya, kena ininya berarti enggak dianggap menyentuh. Nah, itu pendapat. Apalagi kena sikunya sebagian kita jelaskan. Kena kaki. Enggak bisa sampai kena kaki. Ya, seperti itu. Dan ini dibahas nggak apa-apa karena orang umroh itu nggak pakai celana dalam, mungkin aja ya sentuh-sentuh lah, garuk-garuk, sentuh, batal nggak? Udah kita jelasin, ya. Terus Ustadz nguatkan yang mana? Insya Allah semuanya boleh, apa kita ikuti. Jadi kalau mau hati-hati berwudu saja, nggak berwudu, apa kalau bukan dengan syahwat, apalagi nggak sengaja, insya Allah juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Oh jadi pusing belajar fikih, nggak usah pusing, nggak apa-apa, nggak apa-apa, jangan pusing. Yang masalahnya fakta, kalau ngaji baru dikasih tahu satu saja, terus nggak diajarin sama Pak Ustadznya, dia paling benar, yang lain dijamin salah. Nah itu juga repot jadinya. Baru dengar satu itu pun baru dengar, belum kaji sendiri udah apa sikat habis. Teman diskusinya. Nah, itu yang kita nggak inginkan. Jadi mau nggak mau, insya Allah lah standar lah otaknya bisa nyampe lah, gitu aja nggak paham. Kecuali yang ribet banget, susah banget, nah itu nggak usah. Tahu hasilnya aja. Makanya ada fatwa. Fatwa itu kita nggak bisa menggali, tanya sama yang bisa menggali, keluarlah hukumnya. Ustadz, hadis ini apa? Palsu. Nah, kalau bisa nyari, memahami sendiri bagus. Bagus, sambil belajar. Tapi kalau nggak bisa, nggak kuat, bahasa Arab nggak bisa, ya takrib belum bisa, ya udah dikasih hasilnya aja. Nah, kasih ikannya, nggak dikasih pancing. Tapi kalau bisa kasih pancing, kasih ikan juga. Nah, jadi bisa menggali sendiri itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Tapi kan nggak semua orang kuat, ya. Ada orang tuh ada yang sibuk di pasar nyangkul, nggak sempat ngaji, itu udah bertanya. Ah itu juga harus, kalau nggak tahu tanya biar tidak tersesat di jalan. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya. Nah, berarti itu sudah kita bahas, kita masuki hadis yang baru, hadis ke-68. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asaba qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallamu. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Ya, hadis ya, ini hadis 68 sama ya penomorannya. Ya, alhamdulillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah kita sering jelaskan hikmah Rasulullah menikah dengan Aisyah itu. Rasulullah meninggal usianya masih 17 tahun SMA. Usianya nanti sampai 50 tahun, hikmahnya supaya melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi apa? Ilmu agama. Jadi 17 tahun sampai 50 tahun menjanda. Nah, Bunda Aisyah
tugas utamanya ngajar. Jadi banyak sekali murid-muridnya dari kalangan tabi'in, termasuk Masruq ibn Ajda', ulama besar tabi'in itu berguru kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Imam Zuhri, lawu zinat ulum nisa'in nabi wa nisa wa jami'in nisa la rajaha ilmu Aisyah. Ilmu perempuan ditimbang sama ilmu Aisyah masih menangan ilmu Aisyah. Itu pendapat Imam Zuhri, bukan wahyu ya, pendapat ulama. Ya memang Bunda Aisyah orangnya cerdas dan belajar. Cerdas tok malas belajar, ya nggak sukses juga. Ya, kan ada yang rajin belajar dulu jadi jadi karyawan, yang malas-malas jadi bos. Ya ada juga ya, ada. Tapi akhirnya kalau gitu malas belajar aja, belum tentu malas belajar malah tinggal jadi bos. Repot. Nah, ala kulihal intinya Bunda Aisyah memang belajar dan dia itu mengkaji ya langsung dari Rasulullah dan dari bapaknya, nah dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi Bunda Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda, man asobahu qai, siapa yang muntah, nah, siapa yang kena muntah atau mengeluarkan muntah maksudnya, au ru'af atau mimisan, au kolas. Kolas itu kayak muntah tapi belum keluar, kayak terap gitu. Olam, udah asin-asin di mulut, pedes-pedes. Kalau makan bakso terus begitu sampai dipedes ya di sekitar mulut. Nah itu kan tidak keluar kan, tapi udah keluar, makanya nggak keluar mulut. Nah itu kolas, kolas. Nah jadi habis makan duren, makan bakso atau makan bakso dulu terus makan duren, sampai kadang-kadang masuk kuping tuh pedesnya. Nah itu kolas namanya, tapi udah masuk mulut, udah keluar lagi dari lambung tuh udah naik, ya. Nah, habis makan bakso terus berantem, ya, langsung nah itu kolas. Nah dalam hadis ini siapa yang muntah, ya, atau mengeluarkan kolas, kolas itu semi muntah, nah, gitu aja dah. Jadi makanan yang naik lagi dari lambung ke mulut tapi nggak keluar, tapi udah terasa di mulut, olab katanya, ya, atau yang lain apa? Nah, atau dia mengeluarkan madhi, au madyun falyan sorib, hendaklah dia keluar dari sholatnya. Fal yatawadda, kemudian hendaklah ia berwudu. Tsumma liyabni ala sholatihi, terus kalau udah selesai wudu lanjutin aja sholatnya. Tadi di rakaat kedua enggak, atau di rakaat kedua mimisannya keluar, atau rakaat kedua muntah, hurra, rakaat ya pergi aja wudu, habis wudu lanjutin. Nah, aneh kan hadisnya, ya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, selama belum ngomong enggak apa-apa. Nah, tapi kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dilemahkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi hadis ini kenapa lemah? Ya, di samping di sanadnya juga bermasalah dari segi matan, dicampur nih. Kalau madi jelas membatalkan wudu. Ya, ru'af itu, ru'af memang darah. Ya, ru'af itu mimisan darah. Ya, darah najisnya. Ya, tapi itu tidak keluar dari pintu belakang, tidak keluar dari pintu depan, ya, mimisan. Kalau madi jelas, ya. Terus wal yabni ala sholatihi, ini juga aneh, masa keluar madi, kan madi itu kayak kencing, udah kita jelasin ya, udah kita bahas tentang madi. Diulangi ya, ada madi, ada wadi, ada mani. Coba Udi jelaskan kembali, Mas Udi. Apa itu mani? Wah, ketika syahwat memuncak dan keluarnya itu habis keluar langsung capek, langsung lemas, itu mani. Ya, kalau dari warnanya putih, aromanya seperti daun pandan. Kalau orang Arab jarang lihat pandan, jadi tapi ada seperti tolak apa namanya anunya kurma itu yang masih muda itu, jadi kayak bau-bau gitu. Nah itu dari aromanya. Nah jadi aroma ada. Kalau mani laki-laki putih, ya, banyak juga, nanti ada juga agak bening-bening, ya. Nah, tapi kalau mani perempuan tipis, dia enggak tebal kayak mani laki-laki, agak kekuning-kuningan.
Tapi sama-sama. Pokoknya kalau mani itu keluarnya ketika syahwat memuncak dan keluarnya dengan syahwat. Betul-betul syahwat. Ya, syahwatnya memuncak keluar dengan dafaq mimma indafiq apa memancar gitu. Nah, secara umum memancar, keluarnya itu perlu dorongan. Nah, kalau madhi laki-laki dan perempuan, justru kata para ulama perempuan yang lebih sering keluar madhi. Terbayang dikit keluar, terbayang syahwat, melihat sesuatu langsung keluar. Sebagian ulama mengatakan perempuan yang lebih sering keluar madhi. Makanya dicek-cek kalau bahasa-bahasa cuci wudu karena membatalkan wudu. Nah, kesemutan. Nah, ya, jadi kalau madhi apa tadi? Cairan yang keluar ketika syahwat. Ya, cuma apa? Tidak keluarnya tidak apa? Tidak terasa enak. Tidak ada kelezatan waktu dia keluar itu. Bahkan tiba-tiba tahu aja keluar. Tahu-tahu udah basah. Mohon maaf nih, selonjoran, kesemutan. Nah, jadi gimana? Jadi keluarnya tidak memancar. Bahkan kadang-kadang keluarnya tidak disadari. Kalau syahwatnya disadari, cuma keluarnya itu loh. Tidak kadang-kadang nggak disadari. Nah, karena nggak memancar. Terus nggak ada aromanya. Terus dia itu bening. Nah, lengket-lengket kayak lendir bekicot atau keong lah ya. Nah, itu dah. Nah, itu mati membatalkan wudu. Mani membatalkan wudu, membatalkan yang justru harus mandi junub. Nah, kemudian wadi, kalau wadi cairan putih iya, dia kadang-kadang malah kayak mani putih. Jadi habis kencing tiba-tiba keluar. Loh, putih-putih ini keluar. Mandi junub. Enggak. Kalau habis kencing keluar itu ya, habis kencing biasanya orang habis kerja keras, kerja berat, apa tuh cuaca dingin, cuaca panas, itu keluar wadi. Itu membatalkan wudhu. Apa tadi putih juga dia kayak mani. Bukan mani. Hah? Tapi dia keluar setelah apa? Setelah kerja keras, atau biasanya pas sakit. Ya, itu wadi. Biasanya habis kencing keluarnya. Nah, jadi itu membatalkan sebagaimana madi. Nah, itu ya, kita murojaah aja biar kuat nempel kalau sering diulang. Jadi masa kalau keluar madi kita wudhu, kalau madi iya, tapi masa sholatnya kan kalau kita batal harus diulang dari pertama kalau sholat. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf sebagian ulama kalau kita lagi tawaf mutar di putaran kelima batal. Nah, wudhu. Nah, nanti mulai dari mana? Langsung aja 6. Sebagian ulama boleh kan? Karena ada perbedaan antara sholat dengan tawaf. Kalau tawaf itu ngobrol aja nggak batal. Sapa kowe? Kowe kan ngendi lagi tawaf? Oh, kakange. Orang batal, tidak batal. Boleh ngomong kalau tawaf. Kalau sholat boleh ngomong? Tidak boleh, batal. Sholat ngomong batal. Ya, tapi kalau untuk hati-hatian mengulang dari pertama tawaf itu lebih bagus. Nah, jadi wa huwa fi dzalika la yatakallam, yang penting belum ngomong. Nah, tapi hadisnya lemah. Jadi kayaknya enggak apa ya. Kalau madi oke. Kolas ini kolas ini enggak ada. Hah? Keluar asin-asin di mulut. Habis makan ikan asin. Ya jadi lemah, jadi tidak diamalkan. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, yang penting tidak bicara. Muntah? Enggak, muntah enggak membatalkan wudu. Membatalkan puasa kalau disengaja. Muntah. Nah, jadi muntah kalau disengaja membatalkan puasa.
Ada orang sengaja muntah, ada. Mungkin dia nelan apa? Nelan duri atau makan ikan betok. Langsung ya harus dimuntahkan kan? Akhirnya dirokok-rokok supaya muntah. Ada. Masa lagi puasa makan duri atau habis sahur masih nyangkut durinya, ya enggak? Akhirnya ya kita sengaja muntahin, kalau daripada mati kita rokok-rokok. Wah. Itu sengaja muntah. Batal. Gak apa-apa diganti hari yang lain. Nah, seperti itu. Tapi kalau sholat wudu enggak membatalkan wudu. Hadisnya lemah. Nah, lemah yang ini lemah sekali. Nah itu ya. Jadi hadis ke-68 sudah kita bahas, hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya lemah. Nah, sangat lemah. Kita masuk hadis ke-69. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawaddau min luhumil ibil qala na'am akhrajahu Muslim. Hadis 69, hadis Jabir bin Samurah. Samurah itu nama pohon. Jadi orang-orang Arab itu kalau ngasih nama orang dari nama pohon. Samurah. Ada yang nama apa lagi? Samurah nama pohon. Nah, kalau kita ngasih nama pohon ada ulin, sungkai, jati, nggak ada ya? Jati Purnomo ada kan? Kayu jati, Pak Jati Purnomo ada. Hah? Ada. Oh, iya. Banyak orang Arab sebagian itu ngasih nama anak itu dari pohon, nama-nama pohon, nama-nama binatang, asad, singa, Usamah bin Laden. Usama itu artinya singa. Coba Singosari. Singosari, Singo Maung. Ya. Kitun, kucing, tapi jarang orang Arab ngasih nama anaknya Kitun, dari yang gagah-gagah aja. Asad, Namir, Namiroh, Namir itu macan, Namir. Orang Arab. Kalau orang Indonesia Oke, ala kulli hal itu saja. Sekilas info aja lah. Ya, di sini kata Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam? Apakah saya harus berwudu kalau saya makan daging embe, daging kambing? Qala in syi'ta, kata Nabi, monggo kalau mau. Qala atawaddau min luhumil ibil? Terus apakah saya harus wudu kalau saya habis makan daging unta atau onta, ya? Qala na'am, ya. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi hadis ini dalil bahwa makan daging onta membatalkan wudu, dan itu pendapat ulama dari kalangan Hanabilah. Imam Ahmad dan pengikutnya mengatakan, orang-orang Arab Saudi, kebanyakan Saudi mayoritas mazhabnya Hanabilah. Tapi kalau bapak ibu masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, imamnya Hanabilah, makmumnya Pakistan, India, Hanafi. Udah campur tuh, Indonesia Syafi'i. Ya, makanya nanti kalau tahiyat akhir yang 4 rakaat pun tetap duduknya ke tahiyat awal. Hanafi soalnya. Jadi imamnya. Jadi udah kecampur kita. Memang kita harus tahu. Kalau nggak tahu kita saling menyalahkan nanti. Nggak apa-apa selama itu masih dalam konteks pemahaman ulama, ijtihad ulama. Ya kita mencoba cari yang rajih. Nah, seperti itu. Nah, jadi ulama Hanabilah batal kalau makan daging unta.
Kenapa ini? Nabi ditanya sama seorang sahabat, kalau makan daging kambing gimana? Saya makan daging kambing. Wudu aja, tapi ada kata-kata insyita. Kalau mau, berarti nggak wajib dong. Kalau makan daging kambing. Nah, jadi dulu di awal Islam, bagi yang bagi yang mengatakan daging unta pun tidak membatalkan wudhu, dalilnya lain lagi. Jadi kalau jumhur ulama enggak batalin wudhu makan daging unta, termasuk ulama Syafi'iyah ya, dan itu tidak batal. Makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Dalilnya apa? Bahwa memang Rasulullah pernah memerintahkan agar kita berwudu mimma masat hunar. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang dimasak sama api, ya dimasak sama api kalau zaman dulu. Ada kalau orang Jepang langsung dimakan ikannya ya. Nyam 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 nyam. Sushi. Sushi ya. Taib. Jadi pokoknya makanan yang tersentuh api, dimasak dengan api itu membatalkan wudhu dulu awal Islam. Kemudian sudah ada hukum baru. Nah, dari perkara terakhir dari Nabi, ya tarkul wudhu mimma masat hunar. Nabi nggak wudhu lagi walaupun makan makanan yang dimasak dengan api. Gitu. Nah, daging unta termasuk. Jadi berdasarkan hadis itu, daging unta, daging kambing, daging-daging yang halal-halal itu, ya walaupun kena api, ya nggak wajib wudhu. Jadi makan daging unta ya termasuk dalam keumuman hadis yang menyatakan Nabi tidak berwudhu setelah memakan makanan yang dimasak sama api. Ya, termasuk daging unta. Nah itu perkara yang terupdate dari Nabi. Nah jadi itu lebih kuat, mereka menguatkan itu. Jadi hadis ini secara otomatis sudah dihapus gitu. Tapi kalau kata Imam Ahmad belum jelas betul-betul terhapusnya. Nah, pada di sini Nabi jelas-jelas membedakan daging embe sama daging onta. Daging onta wudu, daging embe monggo mau wudu mau enggak. Nah, kalau dikasih pilihan begitu menunjukkan itu betul-betul bukan dihapus. Ya. Kalau seandainya berarti daging embe enggak dikasih pilihan. Daging kambing, kalau kita makan daging kambing ya udah nggak batalin wudhu seperti itu. Boleh wudhu boleh enggak. Nah kalau dulu kan harus wudhu, sekarang kasih pilihan. Ya dulu kan pokoknya setiap makan makanan yang dimasak sama api harus wudhu. Nah ini Rasulullah ngasih pilihan boleh wudhu boleh enggak. Nah ini kan menunjukkan masih berlaku. Jadi daging unta masih berlaku begitu. Yang daging kambing selain daging unta, yang dimasak sama api, ya kalau mau wudhu bagus seperti itu. Nggak wudhu nggak apa-apa, nggak berarti makan daging kambing bukan pembatal wudhu. Yang pembatal wudhu justru daging unta. Nah itu ya, jadi ada dua pendapat. Kita kasih tahu aja begitu. Soalnya kalau nyetel YouTube, di YouTube ada satu ustadz ditanya cuma jelasin satu, merojekan. Nah, ya nggak apa-apa, hak menyampaikan karena sebagian ulama mengatakan kalau menyampaikan pendapat satu aja biar nggak pusing masyarakat katanya. Insya Allah nggak kebanyakan ya, cuma dua aja kok nggak pusing supaya tahu itu. Soalnya nanti baru dengar satu yang lain langsung salah, jebule salah. Sama yang sebelah sana baru dengar satu yang ini jebule salah. Nah kita ya silahkan mau pakai pendapat jumhur, pendapat Imam Ahmad, hadisnya sama, pemahamannya yang beda. Terus Ustadz menguatkan yang mana? Ya mau berwudu boleh, kenapa? Kambing aja bagusnya wudu, atau berwudu nggak apa-apa. Nah tapi unta ini kalau kita sangat anjurkan wudu saja, karena kayaknya jelas sekali Rasul ditanya daging unta, naam, wudu. Nah jadi itu. Jadi nanti kalau beli unta terus disembelih, wudu habis makan. Tapi nggak wudu jangan dimarahin temennya, kamu nggak wudu, ya nggak apa-apa, dia ikut pendapat jumhur seandainya seperti itu.
sudah adzan, silahkan adzan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Jadi kita masuki sudah sampai hadis ke-69. Jadi tentang makan daging unta, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Sudah kita jelaskan, membatalkan menurut ulama Hanabilah, ya berdasarkan hadis yang jelas terang banget ini. Kalau jumhur tidak. Kenapa? Karena udah dihapus hukumnya. Pokoknya setiap yang dimasak sama api dulu memang berwudu. Setelah itu Nabi tidak berwudu. Termasuk berarti daging unta. Seperti itu. Jadi mereka lebih menguatkan sudah hukumnya udah dihapus. Seperti itu. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita tambah semangat menjalani sisa-sisa hari kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pantang menyerah dan mendakwahkan apa yang harus kita sampaikan, balighu anni walau ayat, sesuai dengan keadaan kita masing-masing, dan kita istiqomah dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita gigit dengan gigi geraham kita sampai titik darah penghabisan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.